Semua orang di pesantren itu masih ingat hari ketika seorang santri muda diusir dengan penuh hinaan. Ia dituduh tidak berguna, dianggap membawa masalah, bahkan dipaksa pergi tanpa diberi kesempatan menjelaskan. Tidak ada yang membelanya. Namun siapa sangka, 5 tahun kemudian santri itu kembali, bukan sebagai orang yang dulu mereka usir, tapi sebagai sosok yang membuat semua orang terdiam, menyesal, dan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Assalamualaikum sahabat semua, selamat datang di channel Ranca Petir, tempat kita berbagi kisah inspiratif, penuh hikmah, dan cerita yang menyentuh hati. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah terbaik untuk kalian. Hari ini, kita akan mendengar kisah seorang santri yang diusir dari pesantren, namun tak menyerah pada keadaan. Hingga akhirnya, ia kembali dengan perubahan yang mengejutkan semua orang. Di sebuah pesantren sederhana yang terletak di pinggiran desa, hiduplah seorang santri bernama Rizal. Usianya sekitar 20 tahun, tubuhnya kurus, dan penampilannya selalu terlihat sederhana. Rizal bukan santri yang paling menonjol, bukan pula yang paling pandai. Namun, satu hal yang pasti, ia dikenal sebagai sosok yang pendiam, rajin, dan tidak pernah mencari masalah. Setiap hari, Rizal menjalani rutinitasnya dengan penuh kesungguhan. Ia bangun lebih awal dibanding santri lain, membersihkan halaman pesantren, membantu di dapur, lalu mengikuti kegiatan belajar dengan penuh perhatian. Ia jarang berbicara, tetapi selalu berusaha melakukan yang terbaik. Namun sayangnya, tidak semua orang memahami dirinya. Beberapa santri lain justru sering memandang Rizal dengan sebelah mata. Mereka menganggapnya aneh karena lebih suka menyendiri. Bahkan, ada yang mulai menjauhinya tanpa alasan yang jelas. Dia itu beda, kayak menyembunyikan sesuatu, bisik salah satu santri. Perlahan, anggapan buruk tentang Rizal mulai menyebar. Hingga suatu hari, kejadian yang tidak pernah dibayangkan terjadi. Sebuah barang penting milik pesantren, uang sumbangan yang disimpan di ruang kantor, hilang secara misterius. Para ustadz langsung panik, mereka mulai mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Suasana pesantren yang biasanya tenang, berubah menjadi tegang. Satu persatu santri mulai diperiksa. Namun tanpa bukti yang jelas, kecurigaan tiba-tiba mengarah pada Rizal. Coba perhatikan, dia sering sendirian, pasti ada yang disembunyikan, tuduh salah satu santri. Tuduhan itu semakin lama semakin kuat, meski tidak ada bukti yang benar-benar menunjukkan kesalahan Rizal. Rizal yang mendengar tuduhan itu hanya bisa terdiam, hatinya bergetar, namun ia tetap berusaha tenang. "Saya tidak mengambil apa-apa, Ustadz, saya bersumpah," ucapnya dengan suara pelan. Namun suasana sudah terlanjur panas, beberapa orang mulai yakin bahwa Rizal bersalah. Bahkan sebagian ustadz pun mulai ragu. Tanpa penyelidikan yang benar-benar jelas, keputusan yang paling menyakitkan akhirnya diambil. Rizal dipanggil ke depan semua santri. Dengan wajah tertunduk dan hati yang hancur, ia mendengar keputusan itu. "Mulai hari ini, kamu tidak bisa lagi tinggal di pesantren ini." Kalimat itu terasa seperti petir di siang bolong. Tidak ada yang membelanya, tidak ada yang mencoba mencari kebenaran lebih dalam. Hari itu, Rizal mengemas barang-barangnya yang sedikit. Ia melangkah keluar dari pesantren dengan perasaan campur aduk, sedih, kecewa, dan terluka. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak diketahui siapapun. Hari itu bukanlah akhir dari hidup Rizal, melainkan awal dari perjalanan yang akan mengubah segalanya. Langkah kaki Rizal terasa berat saat meninggalkan gerbang pesantren yang selama ini menjadi tempat ia belajar dan berlindung. Tas kecil berisi beberapa pakaian dan kitab lusuh menjadi satu-satunya bekal yang ia miliki. Tidak ada yang mengantar, tidak ada yang menoleh. Pintu itu tertutup, seolah menutup seluruh masa lalunya. Hari pertama di luar pesantren terasa sangat panjang. Rizal berjalan tanpa arah, menyusuri jalan desa hingga matahari mulai terbenam. Perutnya lapar, tubuhnya lelah, namun yang paling menyakitkan adalah perasaannya. Ia diusir tanpa kesalahan yang ia lakukan. Malam itu, Rizal duduk di pinggir jalan.
bersandar di sebuah warung yang sudah tutup. Angin malam terasa dingin menusuk. Ia menatap langit gelap dan berbisik pelan. Ya Allah, jika ini ujian darimu, kuatkan aku. Keesokan harinya, Rizal mulai mencoba bertahan hidup. Ia menawarkan bantuan kepada siapa saja yang membutuhkan tenaga. Ia membantu mengangkat barang di pasar, membersihkan halaman rumah warga, bahkan membantu di warung makan dengan bayaran seadanya. Tidak semua orang memperlakukannya dengan baik. Ada yang menolak, ada yang meremehkan, bahkan ada yang memperlakukannya seperti tidak berharga. Kerja yang benar, jangan lambat, bentak seorang pemilik warung suatu hari. Rizal hanya mengangguk dan terus bekerja. Ia menahan lelah dan sakit hati. Baginya, selama itu halal, ia akan menjalaninya. Hari demi hari berlalu. Kehidupan Rizal tidak mudah, bahkan seringkali ia harus menahan lapar. Namun satu hal yang tidak pernah berubah. Ia tidak pernah meninggalkan kebiasaan baiknya sebagai santri. Di setiap malam, setelah tubuhnya lelah bekerja, Rizal tetap menyempatkan diri untuk berwudu dan sholat. Ia membuka kembali kitab yang ia bawa dari pesantren, membacanya di bawah cahaya lampu seadanya. Meski hidupnya kini jauh dari pesantren, jiwa santrinya tetap hidup. Kadang, saat membaca, air mata jatuh tanpa ia sadari. Ia teringat masa-masa di pesantren, pelajaran yang ia cintai, dan ketidakadilan yang ia alami. Namun Rizal tidak ingin terjebak dalam kesedihan. Ia mulai menanamkan dalam dirinya bahwa hidupnya tidak boleh berhenti hanya karena satu kejadian. Ia harus bangkit, meskipun perlahan. Di sela-sela pekerjaannya, Rizal mulai belajar hal baru. Ia memperhatikan bagaimana orang berdagang, bagaimana memperbaiki barang, dan bagaimana bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Ia menyimpan semua itu dalam pikirannya. Tanpa disadari, ujian yang ia hadapi perlahan membentuk dirinya menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih tangguh. Dan meskipun ia belum tahu kemana arah hidupnya akan berjalan, Rizal yakin, suatu hari nanti, semua ini akan memiliki arti. Karena setiap luka yang ia rasakan hari ini, sedang mempersiapkan sesuatu yang besar di masa depan. Waktu terus berjalan. Hari-hari sulit yang dijalani Rizal perlahan berubah menjadi kebiasaan. Ia mulai terbiasa hidup sederhana, bekerja keras, dan menahan segala rasa lelah serta hinaan yang kadang masih ia terima. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Semangatnya untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Suatu siang yang terik di pasar, Rizal sedang membantu mengangkat karung beras milik seorang pedagang. Keringat membasahi wajahnya, namun ia tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab. Saat itulah, seorang pria tua memperhatikannya dari kejauhan. Pria itu bernama Pak Hadi. Ia dikenal sebagai pemilik usaha kecil yang cukup sukses di kota terdekat. Awalnya, ia hanya memperhatikan cara Rizal bekerja. Cepat, teliti, dan tidak banyak bicara. Namun yang membuatnya tertarik adalah sikap Rizal yang tetap sopan, bahkan ketika dimarahi atau diperlakukan tidak baik. Setelah Rizal selesai bekerja, Pak Hadi mendekatinya. "Kamu sudah lama kerja di sini, Nak?" tanyanya. Rizal menggeleng pelan. "Saya hanya membantu kalau ada yang butuh, Pak." Pak Hadi mengangguk, lalu bertanya lagi tentang kehidupan Rizal. Dengan jujur, Rizal menceritakan bahwa ia pernah menjadi santri, namun diusir karena tuduhan yang tidak pernah ia lakukan. Pak Hadi terdiam sejenak. Ia melihat ke mata Rizal, mencoba membaca kejujuran di dalamnya. Dan entah kenapa, ia merasa bahwa anak muda di depannya ini berbeda. "Kamu mau ikut saya ke kota?" tanya Pak Hadi tiba-tiba. "Saya butuh orang yang jujur dan mau belajar." Rizal terkejut. Tawaran itu datang begitu saja, tanpa ia duga sebelumnya. Dengan suara pelan, ia menjawab, "Kalau itu bisa membuat saya belajar dan memperbaiki hidup saya mau, Pak." Hari itu menjadi awal perubahan besar dalam hidup Rizal.
Di kota, Rizal mulai bekerja di tempat usaha Pak Hadi. Ia belajar banyak hal baru, cara mengelola usaha, melayani pelanggan, hingga memahami bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya. Awalnya tidak mudah. Rizal harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang jauh berbeda dari desa. Namun ia tidak menyerah. Ia terus belajar, bertanya, dan memperbaiki kesalahannya. Melihat kesungguhannya, Pak Hadi semakin percaya pada Rizal. Ia mulai memberikan tanggung jawab lebih besar. Tidak hanya itu, Pak Hadi juga sering memberikan nasihat. Rizal, hidup ini bukan tentang seberapa sering kamu jatuh, tapi seberapa kuat kamu bangkit. Katanya suatu hari. Kata-kata itu selalu teringat dalam benak Rizal. Tahun demi tahun berlalu, perlahan kehidupan Rizal mulai berubah. Ia tidak lagi menjadi pemuda yang kebingungan tanpa arah. Ia tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Namun, di dalam hatinya masih tersimpan satu hal yang belum selesai. Pesantren, tempat di mana ia pernah diusir tanpa keadilan. Rizal tidak menyimpan dendam, tapi ia tahu, suatu hari nanti ia harus kembali, bukan untuk membalas, melainkan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak seperti yang mereka tuduhkan. 5 tahun telah berlalu sejak Rizal meninggalkan pesantren dengan hati yang penuh luka. Waktu yang tidak singkat itu telah mengubah banyak hal dalam hidupnya. Ia bukan lagi pemuda bingung yang berjalan tanpa arah. Kini, Rizal telah tumbuh menjadi sosok yang matang, tenang, dan penuh percaya diri. Berkat kerja keras dan bimbingan Pak Hadi, Rizal dipercaya untuk mengelola sebagian usaha. Ia dikenal sebagai pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Banyak orang mulai menghormatinya, bukan karena kekayaan semata, tetapi karena sikapnya yang tetap rendah hati. Namun, di balik semua keberhasilan itu, ada satu tempat yang selalu terlintas dalam pikirannya. Pesantren yang pernah mengusirnya tanpa penjelasan. Suatu sore, Rizal memberanikan diri berbicara kepada Pak Hadi. "Pak, saya ingin kembali ke pesantren tempat saya dulu," ucapnya pelan. Pak Hadi menatapnya sejenak, lalu tersenyum. "Pergilah, Nak. Selesaikan apa yang belum selesai di hatimu." Hari itu Rizal memutuskan untuk pulang. Perjalanan menuju desa terasa penuh kenangan. Jalan yang dulu ia lalui dengan langkah berat, kini terasa berbeda. Kali ini, ia kembali bukan dengan kesedihan, tetapi dengan tujuan yang jelas. Sebuah mobil berhenti di depan gerbang pesantren. Suara mesin yang asing membuat beberapa santri keluar untuk melihat. Ketika pintu mobil terbuka dan Rizal turun, beberapa orang langsung terdiam. Mereka seperti mengenali wajah itu, namun tidak yakin. "Itu Rizal?" bisik salah satu santri. Kini penampilannya memang berbeda. Ia terlihat lebih rapi, dewasa, dan penuh wibawa. Namun tatapan matanya masih sama, tenang dan tidak sombong. Kabar kedatangan Rizal dengan cepat menyebar. Para ustaz dan santri berkumpul di halaman pesantren. Suasana menjadi canggung. Tidak ada yang tahu bagaimana harus bersikap. Orang yang dulu mereka usir, kini berdiri kembali di hadapan mereka. Salah satu ustaz akhirnya mendekat. "Kamu, Rizal?" tanyanya pelan. Rizal mengangguk dan tersenyum sopan. "Iya, ustaz." Tidak ada nada marah, tidak ada dendam dalam suaranya. Justru ketenangan itu membuat suasana semakin terasa berat. Rizal lalu menyampaikan maksud kedatangannya. "Saya datang bukan untuk mengungkit masa lalu," katanya. "Saya ingin membantu pesantren ini. Seperti dulu pesantren ini pernah menjadi tempat saya belajar." Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang pernah mereka perlakukan tidak adil justru kembali membawa niat baik. Rizal menjelaskan bahwa ia ingin membantu memperbaiki fasilitas pesantren.
menyediakan kebutuhan belajar santri, dan membantu agar pesantren bisa berkembang lebih baik. Beberapa santri saling berpandangan. Rasa malu mulai muncul di wajah mereka. Orang yang dulu mereka tuduh, orang yang mereka usir tanpa bukti, kini kembali bukan untuk membalas, tetapi untuk membaik. Dan di saat itulah, banyak hati mulai tersentuh. Namun Rizal belum tahu bahwa kepulangannya kali ini tidak hanya akan membawa perubahan bagi pesantren, tetapi juga akan membuka kebenaran yang selama ini tersembunyi. Suasana di halaman pesantren hari itu terasa begitu hening. Semua mata tertuju pada Rizal. Tidak ada yang menyangka bahwa santri yang dulu diusir dengan penuh tuduhan, kini kembali dengan hati yang begitu lapang. Namun kejutan belum berhenti di situ. Di tengah keheningan itu, seorang santri tiba-tiba maju dengan langkah gemetar. Wajahnya pucat, matanya tidak berani menatap siapapun. "Ah, saya ingin bicara," ucapnya pelan. Semua orang menoleh ke arahnya. Santri itu adalah orang yang dulu paling keras menuduh Rizal. Dengan suara bergetar, ia akhirnya berkata, "Dulu, sebenarnya saya yang mengambil uang itu." Seisi pesantren langsung gempar. Para ustadz terkejut, para santri saling berpandangan. Tidak percaya dengan pengakuan tersebut. "Saya takut, dan saya tidak berani mengaku. Saya malah menyalahkan Rizal," lanjutnya dengan suara penuh penyesalan. Air mata mulai jatuh dari matanya. Suasana berubah menjadi penuh rasa bersalah. Kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Salah satu ustadz mendekati Rizal dengan langkah pelan. Wajahnya terlihat sangat menyesal. "Rizal, maafkan kami. Kami telah menghakimimu tanpa bukti," ucapnya dengan suara berat. Semua orang menunduk. Tidak ada yang berani menatap Rizal. Namun di luar dugaan, Rizal hanya tersenyum tenang. "Saya sudah memaafkan sejak lama, Ustadz," jawabnya pelan. "Kalau bukan karena semua itu, mungkin saya tidak akan menjadi seperti sekarang." Jawaban itu membuat banyak orang terdiam. Bahkan beberapa di antara mereka meneteskan air mata. Hari itu menjadi pelajaran besar bagi semua orang di pesantren. Bahwa menghakimi tanpa kebenaran bisa melukai seseorang seumur hidup. Dan bahwa memaafkan adalah kekuatan terbesar yang tidak dimiliki semua orang. Sejak saat itu, nama Rizal tidak lagi diingat sebagai santri yang pernah diusir, melainkan sebagai sosok yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan hati. Cerita ini mengajarkan bahwa tidak semua yang terlihat itu benar, dan menghakimi tanpa bukti bisa menyakiti orang lain secara mendalam. Rizal membuktikan bahwa kesabaran, kerja keras, dan keikhlasan mampu mengubah luka menjadi kekuatan. Jangan pernah menyerah meski diperlakukan tidak adil, karena setiap ujian pasti memiliki hikmah. Dan yang terpenting, belajarlah untuk tidak mudah menilai seseorang tanpa mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif di channel Ranca Petir. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.